kalau analisis regresinya ada 3 variabel bebasnya, ya 3 prediktor, sampai ke N prediktor atau ke K prediktor. Ya, kalau misalnya variabel bebasnya ada 10 ya, berarti kan 10 prediktor, ya. Berapa batasannya? Tidak ada batasan secara pasti, ya. Yang jelas minimal 1. Ya, maksimalnya berapa? Ya, mampu kalian mengidentifikasi variabel bebas, ya. Nanti enggak usah khawatir, Bu, kalau prediktornya ada 5 atau ada 10 nanti ngitungnya gimana? Yang ngitung tuh software ya. Kalian di sini latihan untuk menghitung secara manual cukup sampai di 3 prediktor. Baik. Kalau di sebelum di sesudah MIT di semester 1 kalian belajar uji product moment ya, uji hubungan, itu uji hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel tergantung. Itu saja. Kalau lebih dari satu variabel bebas, tidak boleh pakai analisis product moment, tapi pakailah analisis regresi, ya. Jadi kalau product moment itu hanya eh, satu, hanya satu variabel bebas dan satu variabel tergantung. Nah, di sini saya highlight kuning ya. Eh, ini yang perlu diingat ya. Nanti kita sampai di yang highlight kuning. Yang perlu diingat tujuan utama dari analisis regresi itu memprediksi atau meramalkan tinggi rendahnya skor variabel Y atau variabel tergantung berdasarkan atas skor dari satu atau lebih variabel bebas X yang sudah diketahui. Jadi di sini berfungsi untuk meramalkan atau memprediksi. Ini sedikit berbeda dengan product moment ya. Kalau product moment untuk melihat korelasi antara X dan Y. Tetapi di situ tidak ada fungsi prediksi. Sedangkan di analisis regresi di situ bisa berfungsi untuk memprediksi. Memprediksi gantung atau pada Y didasarkan pada skor-skor di variabel bebasnya. Nah, kalau yang kemarin kita belajar ANAVA ya, atau ANOVA, uji beda atau komparasi. Nah, uji beda yang paling sederhana adalah uji T. Ya. Nah, di uji ini bisa digunakan untuk uji normalitas, eh, di uji T itu ya, uji perbedaan, untuk uji asumsinya ya di sini. Uji asumsi, untuk uji asumsinya umumnya ya menggunakan uji normalitas dan homogenitas data ya. Datanya itu normal atau tidak. Ini homogenitas tuh datanya homogen atau heterogen. Ada yang bilang uji heterogenitas ya, ada yang bilang uji homogenitas. Intinya di situ datanya homogen atau tidak. Nah, yang diharapkan dari data-data ketika menggunakan uji T itu ya datanya homogen. Sebaran datanya normal. Nah, untuk tahu sebaran datanya normal, kalian bisa lihat di scatter plotnya. Kalian bikin grafik. Grafiknya itu bentuknya membentuk kurva normal ya, membentuk lonceng terbalik atau tidak. Nah, untuk melihat normal atau tidaknya bisa dilihat secara visual seperti itu. Bisa juga dengan menggunakan uji normalitas data, ya diuji dengan uji statistik. Ya, kemudian ada uji homogenitas data. Nah, kalau tidak terpenuhi asumsi
normalitas, dan homogenitas. Maka silahkan menggunakan uji non-parametrik. Uji non-parametrik ini ya, uji Wilcoxon, Mann-Whitney, dan lain sebagainya. Ini adalah uji non-parametrik. Nah, untuk belajar secara khusus untuk uji non-parametrik sebetulnya ada mata kuliahnya. Itu masuk di mata kuliah pilihan. Ya, hampir tiap semester ditawarkan, tetapi hampir tiap semester itu mata kuliah ini tidak laku. Ya, paling yang pengen ikut hanya 1-2 orang. Nah, kalau cuma 1-2 orang tidak terlaksana ya. Jadi eh, untuk bisa terlaksana itu minimal kalau tidak salah itu 10 atau 15. Kalau ini ada Spearman Rank itu yang uji non parametrik untuk korelasi. Untuk uji bedanya ada Wilcoxon, ada Mann-Whitney ya. Kalau Wilcoxon 2 pasang data sudah cukup. Kalau Mann-Whitney biasanya minta lebih gitu. Nah, ini kakak-kakak kelas kalian ya ketika ambil skrip eksperimen bikin treatment. Nah, treatment kebetulan misalnya sampelnya sedikit. Misal ya, dulu itu pernah ada treatment menggunakan expressive writing, ya menulis ekspresif itu sama ODA, orang dengan HIV/AIDS, perempuan pada rentang usia tertentu. Ketemu subjeknya 5. Bisa nggak pakai uji Wilcoxon? Bisa. 5 pos ya, itu pakai uji Wilcoxon. Tetapi tidak boleh dengan menggunakan uji T ini. Uji T yang correlated sample, sampelnya sama, itu nggak boleh. Karena apa? Kalau 5 itu sulit sekali memenuhi asumsi normalitas. Sehingga asumsi normalitasnya susah untuk dipenuhi. Pakainya uji Wilcoxon. Nah, kalau lebih dari 2 pasang data, gunakan Mann-Whitney. Jadi, misalnya pre, post, ya. Habis expressive writing itu ada pre, post. Ini apa treatment 1, treatment 2 misalnya expressive writing-nya yang pertama expressive writing, yang kedua expressive speaking misalnya dengan menggunakan kata-kata ya bisa jadi kayak semacam katarsis. Yang pertama katarsis menggunakan tulisan, yang satu lagi menggunakan verbal. Habis itu diteskan lagi, habis expressive speaking misalnya. Nah itu tidak bisa menggunakan Wilcoxon ya, biasanya menggunakan Mann-Whitney seperti itu. Ini merupakan uji non parametrik. Jadi nanti kalian kalau bikin penelitian, misalnya subjeknya 10, saya mau bikin ini intervensi untuk meningkatkan asertivitas. Dipilihlah screening 10 orang yang sangat tidak asertif, misalnya gitu. Kemudian pretest. Habis itu dikasih perlakuan, training asertivitas. Sesudah itu di post test. Si normalitas kalau memenuhi asumsi ini silahkan pakai uji T correlated sample atau uji T yang sampelnya itu sama gitu ya. Atau pakai ANAVA gitu ya. Itu boleh. Tapi ketika tidak normal ya silahkan pakai yang non parametrik. Nah, sampel besar itu biasanya N30 dan di atas 30. Kenapa biasanya pada jumlah-jumlah itu asumsi normalitas terpenuhi.
terpenuhi. Walaupun, S2 normalitas, sehingga kemudian dia uji menggunakan uji parametrik, ya. Tidak menggunakan Wilcoxon atau Mann-Whitney dan lain sebagainya yang di situ masuk dalam kelompok uji non parametrik. Tapi kalau misalnya 10, 5 itu enggak. Nah, berapa sih batas minimal sampel ini bisa diuji statistik? Kalau kita melihat di tabel titik kritis uji Wilcoxon itu 5 pasang data. Kalau kurang dari 5 itu enggak ada di tabel itu. Jadi tampaknya sampelnya ya kalau bisa minimal 5 karena kalau tidak sampai 5 itu nggak ada di tabel, karena di tabel minimal 5 begitu ya. Jadi kalau sampelnya satu ya sampelnya satu, boleh nggak sih eksperimen sampelnya satu? Boleh, tetapi tidak menggunakan uji-uji seperti ini, ya. Bisa pakai, namanya visual inspection, ya dari sisi visual naik turun grafiknya itu, ya. Jadi misalnya perilaku anak autis, autisnya yang sangat-sangat spesifik misalnya, terus, treatment nih, treatment ini, itu, dan lain sebagainya. Dilihat grafik perubahan perilaku. Nah, perilaku-perilaku yang diamati itu harus harus, betul-betul dibuat spesifik, sehingga bisa terlihat apakah perilaku itu muncul atau tidak. Ketika muncul diskor, tidak ya tidak, begitu ya. Itu nanti dilihat grafiknya. Atau misalnya, anak-anak ADHD, nah biasanya kalau di riset-riset di, apa, anak-anak ABK yang, spesifik seperti itu dan treatment juga spesifik ya, perubahan-perubahan perilakunya spesifik dan tidak memungkinkan N yang besar sehingga tidak diujikan dengan, statistik untuk, parametrik, itu biasanya ditampilkan grafik-grafiknya untuk visual inspection. Jadi grafik itu penting untuk kalian, bisa paham dan bisa membuatnya. Sebetulnya nggak repot ya bikin grafik itu, mau dilihat dari sisi kemunculan perilaku atau dari reratanya atau dari mana gitu, itu bisa. Tetapi, dasar-dasar membuat grafik dan fungsi grafik itu kalian harus paham. Baik, itu terkait uji beda ya, kita udah selesai nih di uji beda, move on ya. Kemarin udah selama setengah semester kita belajar uji beda. Nah, yang ANAFA itu ya, kita nanti, sampai kita kuliah lagi hari ini sama minggu depan ya, minggu depannya lagi itu masih kuliah apa enggak? Saya belum tahu ini nanti waktu liburnya. Nah, kelihatannya sih udah libur ya, kelihatannya ya. Ini kan pekan kedua Ramadan, pekan ketiganya minggu depan ya, minggu depannya lagi pekan keempat udah. Cepet banget ya. Nah, itu biasanya pekan keempat itu libur. Ini, analisis regresi yang paling sederhana ya untuk korelasi. Ini paling sederhana ya, untuk menguji korelasi itu uji produk momen. Nah, uji produk momen itu merupakan, bentuk dari uji korelasi yang parametrik. Nah, mungkin kalian, kenal dengan Spearman Rank ya atau tata jenjang. Nah, kalian ketika di semester 1 sesudah mid itu kan pertama belajar apa ya, uji T ya, SDB Damin. Terus kemudian habis itu uji korelasi. Nah, di uji korelasi itu kalian belajar uji produk momen, habis itu tata jenjang. Nah, di sini. Nah, tata jenjang ini masuk dalam, bentuk uji non parametrik. Nah, kalau yang diuji parametrik ya, produk momen ini, itu syaratnya sama, ada asumsi normalitas dan bukan homogenitas kalau di ini. Ini ya, namanya uji linearitas biasanya. Silahkan dicatat-catat aja ya.
biar tampak kayak kuliah kalau ada catat-catatnya. Kalau cuma dengerin tuh nggak kayak kuliah nanti. Memenuhi asumsi normalitas dan linearitas. Tuh, ya. Kalau tidak memenuhi asumsi normalitas dan linearitas, gunakanlah Spearman rank. Terutama yang dilihat adalah normalitas ya, normal enggaknya. Kalau nanti linier atau tidak, biasanya kalau tidak linier ujinya tidak terbukti. Tapi yang biasanya pertama dilihat adalah normalitas, normal atau tidak. Kalau tidak normal sebaran datanya, ini normalitas itu kan di masalah sebaran data ya. Sebaran datanya tidak normal, jadi ada kemencengan, ada skewness itu, menceng ke kiri atau menceng ke kanan untuk apa kurvanya itu, ya ini bisa tidak normal. Kalau normal biasanya ya simetris ya, rata itu yang paling banyak ada di tengah. Baik, secara teknis ya dalam ANAREG atau analisis regresi, variabel tergantung itu disebut dengan kriterium atau kriteria. Sedangkan variabel bebasnya disebut prediktor atau yang memprediksi. Nah, syarat untuk bisa menggunakan teknik ANAREG bahwa skor untuk kriterium maupun skor prediktornya adalah bergejala interval atau rasio. Ini berbeda dengan ANAVA yang kemarin. Ya, variabel bebasnya bergejala data nominal, variabel tergantungnya bergejala data interval atau rasio. Tetapi di sini di ANAREG untuk gejala datanya baik variabel tergantung atau variabel kriteria dan variabel bebas atau variabel prediktor itu sama-sama bergejala interval atau bergejala rasio. Ya, misalnya X-nya interval, X itu simbolnya dari variabel bebas, Y variabel tergantung gitu ya atau kriteria. Jadi bebasnya interval, kriterianya interval atau bebasnya rasio, kriteria interval itu bisa ya. Misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu rasio ya, karena ada titik nolnya, mengenal titik nol. Nah, apakah tinggi badan itu berkorelasi atau bisa memprediksi kepercayaan diri seseorang? Semakin tinggi dia semakin percaya diri, misalnya gitu. Ya. Nah, itu rasio dengan interval. Atau misalnya dua prediktor, tinggi badan dan berat badan nih sama-sama rasio. Y-nya misalnya eh, percaya diri. Ya, nanti di data berat badan, tinggi badan, diukurlah kepercayaan diri itu menggunakan skala psikologis, itu bisa. Atau X-nya rasio, Y-nya rasio. Itu bisa pakai ANAREG, tetapi kalau di data psikologi itu kita tidak agak sulit ya, jarang ya, hampir-hampir tidak pernah ya, jarang sekali. Itu muncul kita uji Y rasio, X rasio. Tapi kalau di penelitian bidang kesehatan ya, misalnya eh, orang ingin meneliti nih jumlah makanan atau jumlah susu yang dikonsumsi dengan tinggi badan anak. Jumlah susu yang dikonsumsi itu rasio. Kalau dia nggak minum susu, berarti kan nol. Ya. Kalau dia minum susunya 100 gelas satu bulan, itu sama dengan 2 kali dari anak yang minum susunya itu 50 gelas per bulan. Gitu ya. Rasio tinggi badan rasio atau berat badannya gitu ya. Jumlah minum susu dengan berat badan. Itu rasio dan rasio. Nah, itu banyak biasanya dilakukan di teman-teman kesehatan ya, teman-teman bidang eksak, rasio-rasio gitu ya. Misalnya konsumsi vitamin tertentu dengan apa begitu. Kemudian X-nya interval, Y-nya rasio.
variabel tergantungnya interval, variabel bebasnya interval, variabel tergantungnya rasio. Misalnya interval kepercayaan diri atau misalnya gini, eee, ada orang-orang yang ketika stres itu banyak makan, ya. Nah, intervalnya tuh stres, stres itu gejala datanya interval, rasionya banyaknya makan, ya. Apakah tinggi rendahnya stres seseorang itu bisa memprediksi akan berapa banyak piring yang dia habiskan isinya? Itu ketika X-nya interval, Y-nya rasio. Dia stres, stres banget gitu, kalau stres banget ternyata nggak ada piring yang dia sentuh berarti kan nol, ya. Nah itu, di anorek. Nah tapi, kita kalau yang rasio-rasio itu agak susah ya di psikologi. Kalau yang interval rasio bisa ini ya diukur depresinya ya, kemudian dengan misalnya pola konsumsi, konsumsi apa gitu ya. Misalnya kalau semakin dia merasa depresi, eee, konsumsi vitaminnya misalnya semakin banyak gitu ya, misal. Nah, ini nanti kalian bisa baca-baca jurnal biar punya wawasan yang luas terkait, variabel-variabel. Sehingga ketika kalian penelitian nanti tidak muncul sebatas kepercayaan diri, asertivitas, prestasi belajar, tetapi bolehlah itu gitu ya. Tetapi, cari, sesuatu yang unik, sesuatu yang memang bermanfaat untuk masyarakat, sesuatu yang baru, sesuatu yang nanti kiranya itu bisa menyelesaikan problem yang ada begitu ya. Jangan ketika bikin penelitian ya asal meneliti gitu, itu jangan ya. Maka dari itu biar punya wawasan yang luas silahkan kalian baca sebanyak-banyaknya jurnal begitu. Nah, di sini untuk memudahkan mana yang interval dan rasio itu produk moment bahwa pengambilan sampelnya secara random, sama Anarek juga begitu. Ya, pengambilan sampelnya secara random. Nah, kalau yang di non parametrik ini, Spearman rank gitu ya, itu tidak mensyaratkan pengambilan data secara random. Nah, di sini ada asumsi-asumsi, ini ada di modul kalian ya. Ada nggak? Ada Ibu. Ada ya. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan teknik analisis regresi. Ini asumsi yang pertama bahwa distribusi skor baik kriteria maupun prediktor mengikuti kurve normal ya. Jadi dianalisis normalitas datanya atau ada uji normalitas data. Kemudian yang kedua, bahwa hubungan antar prediktor atau prediktor-prediktor dengan kriteriumnya adalah bersifat linier. Artinya membentuk garis lurus ketika kita membuat grafik. Ya, jadi grafiknya itu membentuk garis lurus. Apakah garis lurusnya modelnya dari terkecil ke yang besar ya, linier secara positif atau modelnya negatif, gitu ya. Model negatif kan ke sini. Ya, kalau model positif dari sama-sama dari titik angka angka terkecil. Kemudian kemudian uji analisis regresi ini yang digunakan itu wajibnya ya. Ini. Kemudian nanti ada yang tambahkan dengan uji homokedastisitas, uji autokorelasi. Ya, ditambahkan.
Kalau di uji product moment hanya 1, 2 ini. 2 ini, ya. Nah, ada juga orang-orang yang melakukan anarek, ya pakai 2 ini aja, itu ya boleh nggak boleh. Tetapi akan lebih lengkap kalau dia menggunakan uji homokedastisitas, kemudian uji autokorelasi. Sebetulnya ada satu uji lagi, tetapi itu agak jarang dilakukan ya. Tapi yang umum itu ini. Ada satu lagi ya, ada 5. Ada 5 uji asumsi. Baik. Nah, anarek yang paling sederhana hanya terdiri dari 1 prediktor. Nah, semakin banyak prediktor yang kita pakai untuk dasar melakukan prediksi, maka hasil prediksi kita semakin mendekati kebenaran atau mendekati kenyataan sepanjang prediktor-prediktor yang kita pakai adalah berbobot. Ya. Jadi kalau misalnya prediksi kita mau nih prestasi belajar misalnya ya, diprediksi dari motivasi, kemudian diprediksi dari ada motivasi, kemudian ada relasi interpersonal guru siswa, terus kemudian ada bakat, ada IQ gitu ya, terus kemudian diprediksi oleh cuaca, ya misalnya cuaca masuk di situ sebagai prediktor. Nah, cuaca di sini ini jauh ya secara konseptual prestasi belajar ini kaitannya apa dengan cuaca. Tetapi kalian misalnya saya penasaran deh sama cuaca. Padahal bangunan teorinya juga nggak jelas ya, tapi kalian paksakan itu. Nah, ini dikatakan sebagai prediktor yang kurang berbobot. Karena apa ya? Bangunan teorinya kan ada inferensi ilmiah, ada inferensi statistik nanti ketika di penelitian ya. Nah, yang harus kita pegang teguh adalah inferensi ilmiah. Itu secara ilmiah bisa diterima atau tidak. Secara teoretik, cuaca itu berpengaruh terhadap prestasi atau tidak. Ya. Dicari bangunan teorinya. Ini kita harus berpegang di level inferensi ilmiah. Bahkan sesudah pengujian statistik pun, ya kita harus cek lagi. Karena ujung-ujungnya dari inferensi statistik ini, ya kesimpulan-kesimpulan yang kalian buat sesudah pengujian itu, ya sudah diuji, dihitung, itu juga harus balik lagi ke inferensi ilmiah. Inferensi statistik ini bisa menyesatkan kalau kita mengabaikan inferensi ilmiah. Misalnya, ya, saya misalkan, prestasi belajar dengan penjualan payung. Misalnya ya, kalian boleh cek. Atau misalnya jumlah kucing beranak dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri mahasiswa, ya, itu agak susah ya kalau kucing beranak. Kepercayaan diri mahasiswa dengan misalnya curah hujan. Kira-kira berkaitan nggak itu curah hujan dengan kepercayaan diri? Sertifitas. Tidak, Ibu. Nah, tetapi kalau angka-angka statistik itu bisa diujikan, ya. Ini jadi variabelnya X ya. Misalnya. Ini Y. Kemudian muncul angka-angka. Ya, di sini curah hujannya misalnya curah hujannya berapa, sertifikatnya berapa. Misalnya anak yang tinggal di Semarang, dia curah hujannya kecil ya. Misalnya curah hujannya 4.
dia asertivitasnya 7. Anak yang dari Bogor curah hujannya 9, tinggi ya. Kemudian dia asertivitasnya 7. Kemudian dia yang lahir di Papua sana, di sana curah hujannya misalnya 7. Ya, di sini 8. Diukur nih kepercayaan dirinya dari sekian puluh anak. Mungkin nggak ketika diuji statistik ini hasilnya ada korelasi yang signifikan? Mungkin tidak. Bisa jadi, Bu. Mungkin, sangat mungkin itu ada korelasi yang signifikan. Ya, anak yang lahirnya di Semarang, ini, anak yang lahirnya di Bogor, gini, anak yang di Papua, begini, nanti anak yang di Medan, begini, gitu ya. Itu bisa punya korelasi, ya bahkan bisa 0,9, misalnya itu bisa. Tetapi ini inferensi ilmiahnya bagaimana? Kan ketika kita bikin penelitian tuh harus ada kajian ilmiahnya. Ya, diawali itu, kemudian membentuk asumsi. Asumsi-asumsi yang diujikan kebenarannya yang kemudian disebut dengan hipotesis. Ya, dan hipotesis itu tidak boleh tiba-tiba muncul serta-merta asal aja gitu tuh kan tidak boleh. Ya. Karena hipotesis, kemudian pengujian hipotesis itu bagian dari kerangka berpikir ilmiah, maka harus diawali, ya kalau kerangka berpikir ilmiah itu kan harus diawali dengan langkah-langkah ilmiah. Nah, statistik ini kedudukannya itu tools di tengah-tengah, alat bantu. Boleh nggak penelitian tidak menggunakan statistik? Boleh. Kan ada ya, kita kenal penelitian kualitatif. Nah, ini tools aja. Jadi kita jangan terlalu apa ya, oke secara statistik ini signifikan loh, terbukti loh ternyata orang-orang yang berasal dari misalnya orang-orang yang tinggal di curah hujannya tinggi itu asertif banget gitu ya. Tetapi perlu diingat bangunan teorinya seperti apa gitu ya. Bagaimana faktor geografis, bagaimana faktor iklim itu berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Itu harus jelas dulu, kajiannya harus luas. Jadi kita harus hati-hati dengan kalau hanya mengandalkan yang namanya inferensi statistik. Jadi ini harus berbarengan antara inferensi ilmiah dan inferensi statistik. Baik, untuk anarek yang satu prediktor, ini langkah-langkahnya mencari koefisien korelasi, dicari ya korelasi antara prediktor atau prediktor-prediktor dengan kriteriumnya. Ya, di sini misalnya prediktornya ada prediktor 1. Bolehlah ya di sini misalnya disediakan ada 5 alternatif. Ambillah 1. Ya. Untuk kriteriumnya prestasi belajar. Kalau 1 prediktor ya ambil 1. Kalau 2 prediktor ambil 2. 3 prediktor ambil 3, seperti itu. Tetapi misalnya ini ada prediktor ada 5. Atau misalnya ya, kita mau lihat ini independen variabelnya atau prediktornya ini ada 4. Kemudian dependent variable atau variabel tergantungnya misalnya psychological well-being. Ya, kesejahteraan psikologis. Kemudian diprediksi dari religiositas boleh ya, dukungan sosial boleh, konsep diri boleh, usia boleh ya. Nah, ini usia kan rasio ya. Kan ada 0 bulan gitu ya. 0 bulan itu yang belum ada 1 bulan lahir. Baik. Yang kedua, menguji
signifikansi koefisien korelasi. Tadi diuji dulu korelasinya. Nah, cara menguji korelasi di langkah pertama ini diuji apakah pada langkah bertahap membuat atau menguji korelasi produk momen antara X dan Y itu di satu prediktor. Tapi kalau signifikan lanjut ya, habis itu membuat persamaan garis regresi, kemudian mencari sumbangan relatif masing-masing prediktor terhadap kriterium. Ini kalau lebih dari satu prediktor. Kalau hanya satu prediktor atau analek satu prediktor, maka sumbangan relatif itu sama dengan sumbangan efektif. Kalau lebih dari satu prediktor, beda nanti ya. Jadi dicari sumbangan efektifnya. Kemudian, tapi sebelumnya dicari efektivitas garis regresi atau efektivitas dari EGR. Nah, di sini ada perbedaan antara sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Nah, kalau satu prediktor kan sumbangan efektif sama dengan sumbangan relatif, sama, nggak usah dihitung lagi. Tetapi ketika lebih dari satu prediktor, itu nanti menjadi berbeda. Sumbangan relatif itu hanya menghitung jumlah total atau keseluruhan terhadap kriteria hanya berdasarkan pada prediktor-prediktor yang ada. Tidak mempertimbangkan bahwa kriteriumnya sebenarnya juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain prediktor yang digunakan. Itu sumbangan relatif ya. Jadi sumbangan relatif itu nanti bentuknya tidak 100% itu tidak. Ya, jadi misalnya sumbangan relatifnya berapa. Tetapi kalau di sumbangan efektif ketika jadinya 100%. Kalau, nah ini ya, biasanya nanti relatif itu, relatif berapa persen gitu ya, relatifnya. Nah, sumbangan efektif, sumbangan yang realistis atau real, yang mungkin disumbangkan oleh ketiga prediktor itu, ya. Misalnya 30% atau 14% atau 67%. Nah, untuk analisis prediktor yang hanya satu, itu nggak banyak langkahnya ya. Jadi, tidak ada menghitung sumbangan efektif. Sumbangan relatif ya sama dengan sumbangan efektif, itu aja. Ya, hanya saja EGR. Jadi ada satu yang tidak perlu dihitung kalau satu prediktor. Nah, ini kalian masih on atau sudah lelah? Halo? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih on ya. Baik, kita lanjut ke langkah-langkahnya ya, nyoba. Kan gini, ini sampelnya ada 5. Sampelnya harus sama ya, tidak boleh data saya X, terus kemudian Y-nya data pakai punya orang lain. Dan gimana mengkorelasikan? Jadi korelasi itu pada sampel yang sama. N-nya ada 5, sigma X-nya ada 20, sigma Y-nya 30. Kemudian di sini sigma X kuadratnya
Ini saya turunkan aja deh. Sigma X kuadratnya 90, Y kuadratnya 190, X-nya 129. Kemudian ini dicari koefisien korelasi antara X dan Y, ini produk momen ya. Ini pakai rumus angka kasar. Saya sarankan pakai ini. Ya, tapi kalau kalian suka ngitung-ngitung deviasi ya silahkan ya pakai rumus yang di situ mengandung angka deviasi. Tapi untuk mengurangi resiko kesalahan gunakan rumus angka kasar ini. Ya, sarannya begitu. Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan. N-nya berapa? 5. Sigma X-nya 129 masuk ke sini. Ya. Terus kemudian sigma X, sigma Y 20 dikali 30 per akar dari N dikali sigma X kuadrat. Jadi di sini 5 dikali 90 dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Kemudian dikalikan N ya 5 sigma Y yang lebih dulu dikuadratkan yang di total tadi itu 190 dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, ini hasilnya 0,9. Nah, kalau 0,9 biasanya sih dilihat di tabel R. Masih pada punya tabel R produk momen? Masih. Halo? Nah, nanti dicek lagi ya, dibuka lagi file-filenya, itu ada tabel produk momen R kecil itu, ya tabel R. Silahkan dibuka. Nah, dilihat di N yang 5 ya. Di situ 0,959. Kalau di level 1% sangat signifikan, level 5% signifikan. Begitu. Nah, ini signifikan di level 5% ya, karena di 1% dia kurang dari R tabel, karena R tabelnya 0,959. Nah, ini signifikan. Kalau signifikan berarti lanjut. Kalau tidak signifikan, cukup berhenti sampai di sini. Jadi percuma dilanjutkan, karena dari sisi korelasinya sudah tidak signifikan. Nah, kalau sudah signifikan, lanjut membuat persamaan garis regresi. Nah, ada rumusnya ya, persamaan garis regresi. Ini rumus umumnya. Y sama dengan AX. Ini menggunakan angka deviasi yang ini. Nah, kalau menggunakan raw score, Y sama dengan AX plus K. Oleh dari X min X rata ini deviasi. Ya. Y-nya deviasi, X-nya juga deviasi. Kemudian A, ini kan ada komponen A. Ya, Y sama dengan AX plus K. A-nya itu diperoleh dari sigma XY per sigma X dikuadratkan. Ini sigma XY, sigma X-nya ini XY dan X yang deviasi. Nah, sigma XY itu merupakan jumlah produk ya. Ini rumus dari jumlah produk diperoleh dari sini. Sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Hingga 129 dikurangi 20 kali 30 per 5. Hasilnya 9. Ini untuk sigma X. Ini diperoleh dari sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan per N. Sigma X kuadratnya tadi berapa ya? (90). Ya, X-nya 20.
Berarti 90 dikurangi, oh ini ada, 90 dikurangi 20 kuadrat yang per 5. Nah, sehingga A-nya itu 9/10, 0,9. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis regresi. Nanti K-nya akan ketemu kok. K-nya itu 2,4. Ya, Y min Y bar per sama dengan X, AX ya. Y-nya nantinya kan ini akan menjadi angka yang diprediksi. Ya. Y-nya, Y barnya 6, X juga X core yang nantinya akan memprediksi, ya diperoleh dari variabel independen, X barnya itu X bar ini, dari nilai X tadi, ya 4. Sehingga Y min 6 sama dengan 0,9 kali X min 4. Y min 6 sama dengan 0,9 X minus 3,6. Y sama dengan, karena dari minus 6 ini pindah ke sini jadinya plus ya. 0,9x min 3,6 plus 6. Sehingga diperoleh persamaan garis regresi Y sama dengan 0,9x plus 2,4. Ini persamaan garis regresi. Nah, pedoman ini, persamaan ini bisa dipakai untuk memprediksi Y yang didasarkan pada nilai X yang diketahui. Misalnya ya, X-nya 9. Ya, tinggal 0,9 dikali 9 tambah 2,4. Hasilnya prestasinya 10,5. Begitu, ya. Kalau misalnya silahkan kalian hitung dengan menggunakan persamaan ini di X. Kalau dia motivasinya ya, misalnya dia motivasi ke prestasi ya. Motivasinya 5, kemudian ada orang yang motivasinya 7. Silakan dicoba. Ada orang yang motivasinya 12. Prestasinya berapa? 12 itu tinggi ya. Silakan dihitung menggunakan persamaan ini.